Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Nur Fitri, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengaruh lalu lintas kapal terhadap perilaku pesut di Sungai Mahakam dan Teluk Balikpapan. Di mana jurnal ini dibuat oleh Erin N. Megantara dan Karen Damayanti. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum kita memasuki pokok bahasan yang 5 tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mamalia. Jadi mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makan anaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini terdapat 2 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pesut adalah hewan mamalia yang hidup di daerah pesisir dan sungai. Dan yang kedua yaitu tersebar di daerah pesisir Indo-Pasifik tropis dari barat laut Teluk Benggala sampai timur laut Australia dan Asia Tenggara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan, di mana tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari jenis-jenis kapal dan jarak kapal terhadap perilaku pesut dalam hal aktivitas muncul pesut ke permukaan air di Sungai Mahakam dan Teluk Balikpapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode, di mana metode dalam pengumpulan data pada jurnal ini yaitu yang pertama menggunakan metode ad libitum, lalu yang kedua menggunakan kapal-kapal chest dan dongfeng dengan kekuatan kurang dari 40 HP. Lalu yang ketiga menggunakan kapal seperti speedboat, tugboat, ponton, kapal penumpang, dan longboat taksi, di mana kapal-kapal yang disebutkan tadi memiliki kekuatan yaitu 40 HP. Selanjutnya dalam waktu pengamatan dilakukan mulai dari 0800 hingga 1700 dengan menggunakan kapal kayu kekuatan 26 HP. Lalu yang kedua yaitu perilaku pesut dalam berenang di sungai maupun di laut pada pagi, yaitu pada pukul 0800 sampai 1100. Untuk siang dimulai dari 11.01 sampai 14.00 dan pada sore hari dimulai pada 14.01 hingga 18.00, didominasi oleh berenang lambat dan berkeliling. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi pengamatan, di mana lokasi penelitian ini dilakukan dari laut sampai dengan data bilang sepanjang sekitar 500 km termasuk Danau Semayang, Danau Melintang, Anak Sungai Kedang Kepala, Kedang Rantau, Belayan, Kedang Pahu, dan Rata, dan di Teluk Balikpapan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana pada tabel ini tercatat total jumlah waktu kontak pencatatan perilaku pesut. Data di samping merupakan data yang didapatkan melalui observasi selama bulan Mei sampai dengan November 2001 adalah 207 jam. Jadi di situ teman-teman bisa melihat waktu terjadinya munculnya pesut antara di sungai dan di laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjumpaan menggunakan kapal, di mana pada tabel 2 total perjumpaan dengan kapal, sungai, dan laut. Teman-teman bisa lihat di situ pesut ini paling sering dijumpai di sungai pada saat pengamatan menggunakan kapal chest dengan kekuatan kurang dari 40 HP. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ ada tabel 2 di mana total perjumpaan dengan kapal di sungai dan di laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku pesut, di mana yang pertama, secara umum pesut di sungai lebih sering melakukan variasi-variasi gerakan di permukaan air daripada pesut di laut. Lalu yang kedua, hal ini dikarenakan berbagai aktivitas manusia, khususnya lalu lintas kapal, dan relatif lebih banyak material seperti potongan kayu dan benda lainnya daripada di laut. Selanjutnya yaitu frekuensi kemunculan, di mana hasil analisis pengaruh kapal terhadap frekuensi kemunculan individu per menit paling banyak terdapat pada sungai yang menggunakan daya kapal yang kecil. Nah, di sini di tabel 3 dijelaskan bahwa hasil analisis pengaruh kapal terhadap frekuensi kemunculan individu per menit. Jadi untuk pengamatan ini yang paling banyak ditemukan pesut pada saat menggunakan kapal dengan kekuatan yang sangat kecil.
Selanjutnya yaitu pengaruh jenis kapal, di mana frekuensi kemunculan individu per menit di laut pada saat ada dan tidak ada kapal berkekuatan lebih dari 40 HP berbeda nyata. Sedangkan dengan kapal kurang dari 40 HP tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Ditemukan di sungai rata-rata 4,73 kurang lebih plus minus 2,63, di mana N sama dengan 60. Di teluk rata-rata 4 plus minus 2,3 dengan N sama dengan 40. Selanjutnya yaitu prediksi kemunculan. Teman-teman di sini bisa lihat gambar satu ini, yaitu prediksi frekuensi munculnya pesut di sungai pada saat ada kapal Chess dan Dongfeng. Dimana berdasarkan prediksi yang ada di gambar satu ini, pada kemunculan pesut tinggi kemungkinan terjadi pada kelompok yang besar, nampaknya disebabkan karena pesut menghindari kapal. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang durasi kemunculan pesut, di mana kecepatan rata-rata berenang pesut adalah sekitar 5 km per jam. Dengan berdasarkan pengamatan didapatkan bahwa durasi waktu munculnya pesut rata-rata adalah 2-3 detik, sedangkan durasi waktu menyelam rata-rata pesut adalah 31,59 detik. Selanjutnya yaitu durasi menyelam dan bernafas, di mana yang pertama, pesut bernafas antara 2-5 kali dalam 10 detik, yang berarti durasi kemunculan bervariasi antara 1-5 detik. Lalu yang kedua yaitu menyelam selama 20-70 detik. Bahkan ada yang melaporkan bahwa pesut dapat menyelam selama 3-12 detik. 3-12 menit. Menurut Stacy 1996. Selanjutnya yaitu perilaku sosial, di mana pesut melakukan perilaku sosial ditandai dengan kemunculan yang lebih sering dan banyak variasi gerak seperti 1. Fluke slap atau menepuk dengan menggunakan ekor. Yang kedua itu fluke wave, di mana melambai dengan menggunakan ekor, dan yang ketiga yaitu fluke up, yaitu ekor diangkat ke atas. Yang keempat itu fin wave, melambai dengan menggunakan sirip dada. Lalu yang kelima fin slap, menepuk dengan menggunakan sirip dada. Dan yang terakhir itu spy hoop atau mengawasi keadaan di sekeliling dan menyemprotkan air. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, frekuensi kemunculan pesut ke permukaan diindikasi dipengaruhi oleh besarnya kelompok. Lalu yang kedua yaitu di sungai frekuensi munculnya pesut ke permukaan lebih banyak dilakukan ketika tidak ada kapal dibandingkan dengan adanya kapal. Lalu yang terakhir yaitu di sungai pada saat ada kapal, frekuensi pesut muncul ke permukaan akan menjadi semakin kecil dengan semakin besarnya kelompok. Lalu kelanjutannya yang keempat yaitu pada umumnya pesut di sungai maupun di laut lebih aktif muncul ke permukaan pada saat tidak ada kapal atau ketika kapal jaraknya relatif jauh dengan lokasi keberadaan pesut. Lalu yang kelima, kapal yang masuk ke daerah pesut akan menyebabkan perubahan perilaku pada pesut seperti perubahan arah berenang, menyelam lebih lama, berenang cepat, menghindari kapal, dan muncul jauh dari kapal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.